untuk mencapai kemenangan, mencapai kerinduan, khususnya orang-orang beriman untuk mendapatkan man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi formasi, perubahan, ada perubahan fisik, ada perubahan sifat, ada perubahan fungsi, ada perubahan amanah. Begitu pula di dalam melaksanakan ibadah, jangan setiap tahun tidak ada perubahan-perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi war ruh. Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah khususnya Poskopdit Jakarta yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan cinta kami. Alhamdulillah, menjelang berbuka puasa pada hari ini, marilah sama-sama kita melihat kembali, menjemput kemenangan dan meraih kesucian hati yang diawali dengan panggilan ya ayyuhan nas, hei manusia. Kenapa yang dipanggil manusia? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya Poskopdit Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata ya ayyuhan nas, hei manusia. Manusia dipanggil di seluruh dunia ini, di permukaan bumi dipanggil. Oleh siapa? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia. Lalu yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Tuh, tadi dipanggil manusia. Di seluruh dunia dipanggil manusia. Manusia yang ada di Indonesia, ada yang ada di luar negeri dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini khusus yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Apakah engkau dengar panggilan aku? Ini bulan Ramadan adalah bulan yang sangat menggetarkan hati. 3 bulan sebelum masuk Ramadan sudah menggetarkan hati. Itu tanda-tandanya orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rindunya pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan pun akan rindu kepada kita. Karena ada getaran kita, ada getaran Ramadan hingga menyambung. Nah, kalaulah sekarang di zaman teknologi, di zaman yang canggih secara virtual, kita bisa berbicara di mana saja, bisa melihat di mana saja. Adanya transformasi di dunia ini yang dilakukan, adanya perubahan dari zaman ke zaman, dari dahulu sampai saat ini perubahan terus. Oleh karena itulah perubahan ini harus ada pada dalam diri kita, khususnya orang-orang yang beriman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang diwajibkan adalah orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasanya. Tuh, jamaah. Kenapa? Untuk mencapai kemenangan, mencapai kerinduan, khususnya orang-orang beriman untuk mendapatkan man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi barang siapa melaksanakan ibadah puasa Ramadan karena iman, karena ikhlas, dia akan mencapai derajat yang tertinggi. Oleh karena itulah, khususnya yang jamaah
yang dirahmati Poskopdit Jakarta, kalau lah tadi saya mendengar adanya transformasi, perubahan, ada perubahan fisik, ada perubahan sifat, ada perubahan fungsi, ada perubahan amanah. Begitu pula di dalam melaksanakan ibadah, jangan setiap tahun tidak ada perubahan-perubahan. Dari kita mulai kecil sampai saat ini tidak ada perubahan ibadah puasa kita. Hanya kita menahan lapar dan haus. Nah, oleh karena itulah ada perubahan di zaman teknologi ini. Di era globalisasi, di era COVID-19 harus ada perubahan. Perubahan bagaimana? Puasa kita jangan asal menahan lapar dan haus. Di mana letaknya untuk mencapai kerinduan sorga ini? Sorga itu akan rindu kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasanya dengan rasa iman. Benar apa benar, Pak? Halo? Halo? Benar apa benar, Pak? Benar ya? Nah, kalau ada kerinduan, kalau kita rindu kepada sorga, sorga rindu, maka orang-orang berimanlah yang pantas untuk melaksanakan puasanya. Puasanya jangan puasa menahan lapar dan haus. Coba lihat, Pak. Lihat enggak jari saya, Pak? Halo? Lihatan? Nah, ini jari nih. Coba kita lihat jari nih. Saya umpamakan dulu jari ini sebelum masuk puasa. Ini jari. Tadi subuh kita melaksanakan ibadah. Ibadah paling lama tuh 5 menit. Nih Bapak Ibu nih. 5 menit. Subuh, Johor, Asar, Maghrib, Isya. 5 menit, 5 menit. Hanya 25 menit kita laksanakan ini. Yang pertanyaannya, dari subuh sampai Johor, sampai jam 12, ini kita ngapain? Apa yang kita lakukan ini? Apa yang kita lakukan? Apakah kita tidak berpikir bahwa Allah menjadikan langit dan bumi, menjadikan malam dan siang untuk kita berpikir? Itulah ayat-ayat transformasi untuk membuka lebar mata kita. Apakah kita tidak berpikir? Apakah kita tidak berpikir melaksanakan puasa dari tahun ke tahun hanya menahan lapar dan haus? Padahal puasa itu adalah haknya Allah. Allah yang memberikan jaminan, Allah yang memberikan semua kebaikan-kebaikan. Orang bisa saja dibohongin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di tengah-tengah ini kita isi dengan ibadah-ibadah yang sunnah dibayar dengan wajib. Melaksanakan ala bizikrillahi tatmainul qulub. Boleh kita berzikir, kita boleh bertasbih, kita boleh berselawat. Apa yang kita suka, kebaikan-kebaikan. Apalagi pada saat ini Poskopdit Jakarta melaksanakan perubahan-perubahan untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Berpikir pengurus-pengurusnya itu adalah amal ibadah yang tiada terukur nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Poskopdit Jakarta, Poskopdit Jakarta ini tetap jaya, ya, sehat pengurus-pengurusnya semuanya, menjadikan perubahan-perubahan baik bentuk sifatnya dan alurnya perubahan yang mana. Nah, kembali kepada ibadah kita jamaah, ibadah puasa yang kita lakukan, janganlah kita kotori dengan hal-hal yang terjadi. Sorga itu tidak rindu kepada kita. Al-jannatu mustaqatun illa arba'atin nafar. Sorga itu rindu kepada 4 golongan. Siapa yang dirindukan oleh sorga? Yang pertama adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, maka kita akan mengadakan tadabbur, tafakur, kita menghayati, kita mengkaji, maka terjadilah untuk pertemuan alat-alat yang canggih, teknologi ini. Dengan adanya seperti ini, maka Allah, apabila ada pembacaan zikir dan salawat bertabaran di atas udara ini, semuanya itu akan menghiasi udara-udara, menghiasi langit dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang sangat singkat ini, jadi yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, yaitu orang yang menjaga lisannya. Lisan harus dijaga.
agar kita meraih, bisa menjemput kemenangan, meraih kesucian hati ini. Maka jaga lisan kita. Apa yang disampaikan oleh seorang waliullah, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Fathur Rabbani, dikatakan manusia ada 4 golongan. Ada 4 macam golongan. Yang pertama, dia tidak punya lidah. Dia tidak punya hati. Orang seperti ini jangan didekati, jamaah. Jangan didekati. Karena dia tidak punya hati, dia tidak punya lidah. Lalu bagaimana untuk mendekati orang seperti ini? Orang yang mendekati seperti ini adalah orang-orang yang berpendidikan, orang yang berilmu, orang yang bermakrifat tinggi, orang yang bertasawuf, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuannya agar mereka tidak terjerumus masuk ke dalam orang yang tidak punya lidah dan punya hati. Jelas? Jelas Bapak Ibu? Jelas? Jelas. Alhamdulillah kalau jelas ya. Jadi itu orang yang kedua adalah orang-orang yang dia punya lisan tapi tidak punya hati. Nah, ini banyak nih. Inilah orang-orang yang dikatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'mal. Dia pandai berkata tapi dia tidak melaksanakan. Nah, apa yang kita perbuat untuk kebaikan-kebaikan itu? Yang kita perbuat untuk kebaikan-kebaikan kita sehingga surga itu rindu, maka jagalah lisan kita. Jaga lisan kita, bukan kita bungkus. Kita bungkus dengan rapat-rapat dengan kain, tapi kita bungkus dengan kebaikan-kebaikan. Bapak, Ibu sebagai pengurus Poskopdit Jakarta, itu adalah innar rahmatallahi qarib, innal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sekali bagi orang-orang yang berbuat baik. Bapak sedang berbuat baik. Begitu banyak ribuan manusia, anggota-anggota yang masuk di dalam wadah koperasi. Berarti Bapak sedang berbuat baik. Berbuat baik inilah sebagai anggota, sebagai pengurus memang dituntut. Dituntut punya keahlian, punya kecerdasan, punya wawasan yang tinggi. Saya rasa semua Poskopdit Jakarta adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan yang tinggi sehingga dapat melaksanakan apa-apa yang ada di dalam wadah Poskopdit Jakarta. Jayalah Poskopdit Jakarta. Yang berikutnya, setelah kita menjaga lisan, lalu apa? Nah, ini sebentar lagi Poskopdit Jakarta, mohon maaf, kita masih memikirkan bagaimana orang-orang yang berpuasa. Nah, inilah orang-orang yang berpuasa sebentar lagi akan diberikan minuman, makanan. Inilah janji Allah. Ada 2 kebahagiaan. 2 kebahagiaan pada saat orang akan berbuka puasa dan pada saat dia berjumpa dengan Tuhannya. Berbahagia sekali orang-orang yang melaksanakan ibadah puasanya dengan beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga perubahan-perubahan puasa yang kita lakukan, jangan kita puasa hanya menahan lapar dan haus. Marilah kita puasa seumur hidup kita. Artinya puasa seumur hidup itu puasa telinga kita, mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, semua kita puasakan untuk mendapatkan yang pertama adalah kasih sayangnya Allah, dan yang kedua ampunan maghfirahnya Allah, dan yang ketiga adalah itkun minannar, terbebasnya daripada api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran sekelumit apa yang kita lakukan untuk menjemput kemenangan, meraih kesucian hati. Maka banyak-banyaklah kita berzikir, bersalawat, bertasbih, dan menjaga lisan kita. Mari sama-sama kita ngadakan perubahan pada di saat pandemi, di saat COVID-19 ini. Kita memang diuji oleh Allah. Allah tidak akan menguji kepada hambanya kita untuk terus berpikir. Untuk berpikir apa yang disampaikan dalam surat Al-Imran ayat 190. Telah dikatakan langit dan bumi, malam dan siang itu diciptakan berganti, bersilih berganti untuk kita berpikir. Nah, bagaimana kita berpikir? Sekarang
Allah berikan manusia kemampuan, kemuliaan. Manusia adalah kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Manusia, umatnya Rasulullah adalah umatan yang terbaik. Maka tidak ada suatu perubahan kecuali dirinya. Tidak ada perubahan di dalam Poskop di Jakarta kalau tidak kita merubahnya bersama-sama. Di wadah koperasi manapun, semuanya harus berjalan seiring bersama. Pengurus, anggota, dan semuanya. Begitu pula puasa kita untuk mendapatkan kebebasan api neraka. Kita lakukan puasa yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kita akhirnya dapat bersenandung, menyanyikan senandung uswatun hasanah di akhir Ramadan ini adalah orang-orang yang beriman, yang bisa mentebarkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah khususnya Poskop di Jakarta yang berbahagia, karena waktu yang sangat singkat, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat bertemu kembali. Marilah kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua mendapatkan kebaikan, keberkahan di bulan yang baik ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi barakatil fadilati wa asrari adis salati ala Rasulillah. Antal fadl khilahiyya wal madadin nabawiyya wa ulumil laduniyya zahiran wa batin. Wa natawassalu ilaika ya Allah, wa natawassalu ilaika ya Allah bi rasulika wa habibika Rasulillah fil qadil hajati. Ya Allah, ya Rabb, Poskop di Jakarta mempunyai hajat yang besar. Ya Rabb, berikan kemudahan, berikan keringan, tambahkan hidayah, tambahkan topik, tambahkan cakrawala, kawasan yang luas sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk Poskop di Jakarta dan di jajarannya. Iqdi hajatina wa yassir umurana wasil maqasidana wa balligh muradana wastajib du'ana wa tina sulana birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil sahil alana kulli asir bijahil basirin nazir wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.